Kalau Tuhan Yesus pada akhirnya bangkit ketika dia disalibkan, sampai kepada dia berkata begini, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan mereka bilang dia memanggil Elia. Karena dia bicara dengan bapaknya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa. Sampai Tuhan Yesus rasa sendiri. Itu pun dia belum bisa mati. Itu menunjukkan bahwa dia memang Tuhan. Sampai Bapa meninggalkan dia karena bau busuk dari dosa itu. Membuat Bapa meninggalkan dia. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu bahwa Allah itu kudus. Makanya sering saya bilang buat Anda, Bapa itu sering merangkul kita. Tapi dosa itu membuat kasih itu tak bisa dipakai untuk merangkul kita. Anda punya kasih, tapi Anda juga harus punya kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kasih tidak bisa dipakai oleh Bapa untuk memeluk engkau dan saya. Itu kasih yang menjijikan. Yesus saja ditinggalkan kok. Maka Yesus bilang apa? Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dosa itu ditimpakan kepada dia, Allah meninggalkan, undur dari dia. Dan karena dia merasa sendiri dan sudah genap, dia bilang, sudah genap. Artinya apa? Semua dosa sudah ditimpakan ke dia. Dia rasa najis, kotor sekali. Betapa najisnya itu Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib, waktu dia berkata begini, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wis. Pada beberapa waktu lalu ada orang kumpul kebo yang saya doakan. Saya bilang, ini najis kumpul kebo ini. Dan saya bilang, kau pasti belum menikah. Cepat menikah, sebab najismu ini saya tahu. Ini najis kumpul kebo. Yang kayak kemarin itu najis sekali. Dan saya bisa membayangkan, ketika Tuhan Yesus disalib, mengapa dia bilang, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada sesuatu yang sangat kotor dari dunia ini yang tak ditimpakan kepada dia. Dan itu membuat Bapa yang sangat mengasihi Yesus itu harus pergi. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Karena saking dia kudus, sekalipun dia mengasihi engkau, dia tidak bisa memeluk engkau. Ingat baik-baik. Kalau Anda bilang, Bapa engkau mengasihi aku, ingat baik-baik, Allah itu kudus. Dia tidak bisa merangkul engkau dengan kasih yang kotor. Makanya firman Tuhan bilang apa? Barang siapa mengasihi dia, dia harus melakukan firman Tuhan. Itu tandanya orang-orang itu mengasihi. Allah kita kudus, kita pun kudus. Melakukan perintah-perintahnya berarti kita kudus. Kenapa kita tidak pernah merasakan pelukan kasih sayang daripada Bapa? Sekalipun dia Allah yang penuh kasih. Kenapa? Karena kau tidak pernah menjalani hidup kudus. Kenapa Tuhan Allah Bapa meninggalkan Yesus? Karena ketika Yesus ditimpakan segala dosa manusia, Bapa pergi tinggalkan dia. Dan Yesus bilang, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda tahu jawabnya sendiri. Karena dosa ditimpakan ke atas dia. Yesus merasa sendiri. Dengar baik-baik, kenapa Allah meninggalkan kita? Kenapa Anda merasa sendiri? Kenapa Anda rasa mau mati? Ketika kau berbuat dosa, Allah meninggalkan engkau. Sedangkan Yesus saja ditinggalkan, apalagi Anda dan saya. Jadi jangan berbuat dosa. Sebab sekalipun dia mengasihi engkau dengan sangat luar biasa, mengorbankan anaknya lagi, dia tidak akan pernah menyentuh engkau selama kau tidak belajar hidup kudus. Selama engkau tidak mau menjadi pribadi seperti dia yang kudus. Sebab Bapa itu kudus, kita juga kudus. Itu mengapa banyak anak Tuhan tidak merasa sentuhan Tuhan ketika dia berdoa, ketika dia menyanyi. Tidak ada jamahan, tidak ada persembahan dan terima yang baik. Karena Allah meninggalkan dia. Anda harus jadi penyembah dan pendoa yang hidup kudus. Baru engkau tahu siapa itu Allah. Jangan cuma tahu bicara kasih-kasih. Kau menghakimi orang yang bukan hakmu. Kau hidup tidak kudus. Kau bicara kasih. Yesus saja ditinggalkan, apalagi kau. Dan tidak berapa lama Yesus bilang apa? Sudah genap, cukup. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa.
Anda tahu enggak? Anda tahu tidak? Tuhan Yesus itu tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Sampai gara-gara Anda dan saya punya perbuatan. Manusia punya perbuatan. Untuk kali pertama Yesus ditinggalkan Bapa, yaitu di atas kayu salib. Anda tahu, Yesus itu kekekalan. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Gara-gara engkau dan saya dan seluruh penduduk bumi yang berdosa, pada hari itu dia ditinggalkan. Ada dua hal yang dia tidak bisa hindari. Anda pikir hanya di Taman Getsemani, di atas kayu salib. Yang pertama yang dia takutkan, jikalau cawan ini harus lalu, penderitaan. Tapi jika aku harus meminum, jadilah kehendakmu. Itu yang pertama Yesus takutkan. Yang kedua adalah di atas kayu salib. Yang paling lebih dia takutkan dari itu adalah, ya Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Yesus bertanya, kenapa kau meninggalkan aku? Yesus berpikir, ini pikiran saya bicara buat Anda. Yesus berpikir, ketika dia di atas kayu salib, dalam keadaan apapun Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Dan itu rahasia, saya kasih tahu Anda. Itu rahasia yang tidak pernah Yesus tahu. Itu rahasia yang tidak pernah Yesus tahu. Dan dia baru tahu ketika dia di atas kayu salib. Sehingga dia bertanya. Kalau dia tahu, dia tidak akan bertanya. Seumur-umur dalam kekekalan. Dan dalam rencana itu semua diberitahu. Kecuali satu, ketika Bapa meninggalkan dia, itu tidak pernah diberitahu buat dia. Oh, nanti ketika kau disalib, aku akan tinggalkan engkau. Tidak pernah. Anda baca di mana ayat mana bilang. Mengapa Yesus bertanya? Karena baru saat itu dia tahu. Dia lihat Bapa pergi tinggalkan dia. Dan baru situ dia tahu. Ini lebih berat. Daripada ketika aku menderita. Itu jauh lebih berat. Ketika Tuhan menyertai dia. Disiksa berat apapun dia masih tahan. Tapi ketika dosa ditimpakan dan Bapa meninggalkan dia. Dia baru tahu. Rahasia ini tidak pernah diberitahukan Bapa kepada aku. Dan aku tidak pernah tahu. Dan dia bertanya, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus baru sadar. Itu sangat menyedihkan, lebih daripada dia disiksa. Karena ketika dia disiksa memang menderita. Masih ada Tuhan menyertai dia. Tapi terlebih berat daripada sekian penderitaan itu ketika dia di atas kayu salib. Dan di situ dia baru tahu rahasia itu, bahwa ternyata ketika dosa ditimpakan atasku, kau meninggalkan aku. Dan tidak lama setelah itu, dia tidak tahan lama-lama lagi. Karena Tuhan Yesus pasti tidak tahan sendiri. Dan dia berkata, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karya penebusan selesai. Dan Anda lihat, sampai ketika dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang mau dekat dengan dia, dia bilang apa? Jangan dekat-dekat dengan aku. Sebab aku belum pergi ke Bapa. Yesus tidak mau ada seorang pun menyentuh dia. Karena apa? Sejak ketika itu, sampai dia bangkit, dia punya hubungan dengan Allah itu putus. Lama itu. Lama itu. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan sentuh aku. Jangan peluk aku. Ada ayatnya, coba baca. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus sangat merindukan Bapa. Karena dosa kita. Dia tidak bertemu dengan Bapa. Bapa tinggalkan dia. Sampai pada dia bangkit. Dan selama ini dia tidak pernah sendiri. Baca. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus tidak mau. Bahasa saya begini, untuk manusia mengerti. Saya tidak bilang Yesus ngambek, tidak. Tapi Tuhan Yesus itu sedikit banyak saya bisa merasakan dari pembukaan firman ini, bahwa
Dia begitu sedih dan sangat merindukan Bapa. Sejak dia mati dia ke alam maut, urus-urusi manusia yang berbuat dosa ini. Sampai dia kembali, dia begitu rindu dengan Bapa. Percayalah. Sampai dia punya hati tidak mood, bahkan Maria pun tidak boleh dekat-dekat. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Aku harus ketemu Bapa. Ketemu untuk apa? Bertanya mungkin. Kenapa engkau meninggalkan aku? Mungkin saja begitu. Dan memeluk Bapa itu. Kerinduan yang sangat luar biasa. Dan saya bilang itu luar biasa. Saya baca itu dan saya bilang ternyata. Ketika Bapa meninggalkan Tuhan Yesus ini jadi masalah ya. Ini jadi masalah. Masalah buat siapa? Masalah buat Tuhan Yesus. Dan mungkin kita tidak pernah baca dan merenungkan ini jadi masalah. Tapi hari ini kita baca dan kita lihat. Itu jadi masalah, bahkan Tuhan Yesus tidak mau menyentuh siapapun. Dan dia bilang begini, aku belum ke Bapa. Jangan sentuh aku, jangan dekat-dekat dengan aku. Kenapa? Bukan Tuhan Yesus mau menyalahkan kita bahwa gara-gara kamu aku tidak ketemu Bapa. Bukan. Bukan. Bukan karena itu. Karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Dan rahasia itu baru dia tahu ketika dia di atas kayu salib. Mari kita hargai korban penebusan ini. Bukan hanya penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan. Tapi ditinggalkan Bapa itu. Membuat dia sangat pilu hatinya. Sedih luar biasa. Sampai dia ketemu Bapa di surga. Setelah dia bangkit. Dan dia kembali ke Bapa. Dan dia peluk Bapanya. Itu luar biasa. Ada amin? Saya yakin engkau dan saya juga semua seperti Tuhan Yesus. Ubahlah hidupmu. Hidup kudus, bersih. Supaya ketika Yesus pergi peluk Bapa, kita juga bisa peluk Yesus. Amin. Kita juga bisa peluk Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan.